Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Trikusumaningsih, NIM 2102361201092. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan materi mengenai pembangunan ekonomi wilayah. Pertama-tama, apa sih itu pembangunan ekonomi wilayah? Jadi, pembangunan ekonomi wilayah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Namun dalam pembangunan ekonomi wilayah ini itu ada beberapa aspek yang menjadi penghambatnya. Aspek yang pertama itu urbanisasi. Urbanisasi itu sendiri adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Faktor yang menyebabkan masyarakat ini berpikir untuk pindah ke kota itu yang pertama, menurut mereka bahwa di kota itu lapangan pekerjaan itu banyak. Yang kedua, layanan kesehatan, pendidikan, dan sarana-sarana transportasinya itu memadai. Terus yang terakhir itu mereka itu butuh hiburan atau rekreasi. Dampak dari urbanisasi itu sendiri otomatis di daerah atau wilayah tersebut itu penduduknya itu berkurang. Bagaimana pemerintah bisa membangun ekonominya jika penduduknya itu sedikit? Selanjutnya aspek yang kedua itu infrastruktur yang lemah. Infrastruktur itu apa saja sih? Yang pertama pendidikan, kedua kesehatan, dan yang ketiga itu jaringan komunikasi yang rendah. Pendidikan ini apa sih yang menjadi terkendalanya itu menyebabkan di wilayah itu rendah? Yang pertama, kurangnya tenaga guru yang terampil. Yang kedua, minimnya bahan pembelajaran. Yang ketiga, sarana dan prasarana yang tidak memadai. Dan yang terakhir, mutu pendidikan rendah. Terus yang kedua itu kesehatan. Kesehatan itu tingkat kesehatan yang rendah yang terjadi di masyarakat tuh menyebabkan pekerjaannya itu kurang optimal. Sebagai contoh saja, baru-baru pada tahun 2019 kita ketahui bahwa Indonesia mengalami wabah penyakit, bisa dibilang bencana atau penyakit tuh virus corona atau COVID-19. Dalam menghadapi penyakit ini tuh layanan kesehatan tuh nomor satu yang sangat-sangat dibutuhkan. Kalau layanan kesehatannya tidak memadai, bagaimana kita bisa menghadapi penyakit ini atau meningkatkan kesehatan yang di masyarakat setempat? Terus faktor yang ketiga itu tadi jaringan komunikasi yang rendah. Jaringan komunikasi yang rendah ini tuh bisa berdampak sangat besar di mana wilayah tersebut tuh masyarakat di tempat itu tidak bisa mengakses informasi atau berita-berita apa yang terjadi di luaran sana. Mereka itu tidak update tuh, sehingga SDM-nya itu tidak produktif. Selanjutnya itu kurangnya tenaga ahli yang dibutuhkan di wilayah tersebut. Misalnya itu tenaga ahli dokter, terus dokter dan misalnya dalam pertanian tuh membutuhkan tenaga ahli yang bisa dalam penggunaan alat teknologi dalam pertanian itu kita itu membutuhkan tenaga ahli untuk memberikan pembelajaran atau pengetahuan kepada masyarakat yang minim akan pengetahuan. Jadi poin atau faktor-faktor yang menjadi landasan supaya bisa membangun ekonomi di wilayah tersebut tuh yang pertama, kurangnya tidak terjadi urbanisasi. Yang kedua itu infrastruktur yang memadai atau lengkap. Terus yang ketiga itu SDM-nya harus produktif. Dan yang terakhir itu dibutuhkan atau harus adanya tenaga ahli di bidang yang dibutuhkan di wilayah tersebut.
Jadi itulah tadi penjelasan saya mengenai pembangunan ekonomi. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Santi, 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 Om.